Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safari, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, spesial, karena memang ini menjadi satu tema yang menarik yang patut saya angkat tentang bagaimana memahami Aceh dalam selama kurun waktu pasca konflik ya, atau setelah masa damai. Dan orang yang akan saya ajak bicara bukan orang sembarangan, ya, yang punya pengaruh terhadap Aceh, ya, gitu. Dan juga sedang berikhtiar untuk maju dalam gelanggang dinamika di pemilu 2024 ke depannya. Siapa dia? Langsung saya sapa. Selamat siang Bang Yan Daud. Sofian Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yan. Aduh. Aduh, apa, Bang? Iya. Sekali Bang mau datang ke studio. Iya. Bang, ini saya coba memulai bincang-bincang singkat kita untuk sahabat hari nonton channel kesayangan dimanapun Anda berada nantinya. Apa yang Abang dapat rasakan, yang Abang dapat respon terhadap Aceh pasca damai ini, Bang? Apakah memang sudah sangat baik, atau banyak masalah, atau belum berbuat apa-apa? Ini pertanyaan mungkin udah lama ya. Mungkin ada yang lupa. Karena udah berapa tahun? 18 tahun ya? 18 tahun ya? Banyak yang lupa. Mungkin mohon maaf kepada pemirsa, mungkin ada yang lupa, itu mohon dimaafkan dulu ya. Kalau merasakan, ya di dunia politik itu mempahit. Kalau dulu zaman konflik itu saya nggak ada risiko. Risiko dua aja. Mati dan hidup. Mati dan hidup. Ya. Dari kita lebih sehat. Ya. Lebih normal. Begitu kita masuk ke politik praktis ataupun kita tengok ini beban yang besar sekali. Dinamikanya beda Bang ya? Jauh sekali. Jauh. Harapan sebenarnya dari awal kita kan mungkin dari semua publik dan masyarakat pendukung tahulah tujuan langkah awalnya kita dulu. Saya terlibat saya di TPU dulu tahun 88. Wih. Sekian lama. Saya di Aceh tahun 90-an. Masa almarhum satu mentor saya namanya terkenal waktu itu, salah satu orang dari TPU nomor 1 di Aceh, Yusuf Ali. 88. Akhirnya sampai perang sampai 91 udah banyak yang korban. Saya ambil posisi keluar ke Malaysia, mendapat kesukaan politik. Refugi di bawah UNHCR di kantor di Malaysia itu. Berapa tahun di Malaysia? Saya di penjara 5 tahun, tahanan politik. Oke. Di camp penjara Kedah itu 2,5 tahun. Tapi kami dipindah ke camp tahanan, namanya di Kapal Perak itu 2,5 tahun. Tapi itu bebas dengan cara murni, bebas karena kita bukan kasus imigrasi, bukan kasus ekonomi, kita kasus pelarian perang gitu kan. Dari hak pelindungan dikasih oleh Malaysia di bawah kontrol UNHCR PBB. Kita bebas tahun 95 di Malaysia. Ya, bergerak terus lagi kita lanjutkan dengan metode-metode awalnya sampai 98. Ini mungkin kenapa saya ceritakan awal, mungkin kenapa hari ini gitulah. Mungkin kalau nggak sebutkan langkah awal kita mungkin nggak bisa bicarakan hari ini kan. Iya betul. Dari 98 dom dicabut, saya pulang ke Aceh tahun 98 akhir. Kalau nggak salah sekitar bulan 7. Nah, bulan 7 itu sekitar bulan 9 atau 10 saya kena ditembak, ada kena peluru di badan, ada 3, kiri kanan dan di dada. Jadi saya ditahan di Perobat sampai 2 bulan 5 hari di rumah sakit KSM. Masih ada bekas ya Bang? Masih ada bekas. KSM dulu semuanya. Jadi zaman itu mungkin aneh karena politik propaganda ya kan. Jadi saya dicari nama saya kan. Sebenarnya kan di KTP itu bukan nama saya. Mungkin dengan bantuan semua LBH dan semua LSM mungkin dan izinkan bantuan Allah yang paling besar, saya bebas. Tanpa bukti saya bebas. Pada bebas itu saya mungkin tidak bisa di rumah. Nomaden harus pergi karena mungkin dengan cara normal saya nggak bisa diambil, tapi saya gelap mungkin itu hal yang lain kan. Tapi masih Allah melindungi ya, saya bebas bergerak lagi selama jam.
Perjalanan ringkas sampai 2005 harus satu pembicaraan ada gak 2003 ada gagalnya KOHA perdamaian kita kan solusinya ada Aceh. Tidak bisa yang buntu frontal gimana. Jadi 2005 kesimpulan pimpinan kesepakatan itu ada perdamaian lah. Perdamaian Aceh mungkin di situ saya selesai. Perdamaian Aceh katanya juga karena faktor tsunami menjadi pemicu juga. Dua-duanya. Oke. Itu kan bantuan internasional mungkin kepada relawan, kepada bantuan segala macam. Mungkin kalau Aceh Ribu kan terbatas bantuan karena ratusan ribu masyarakat Aceh yang rumah tsunami. Mungkin satu solusinya itu hasil keputusan lah. Kami kan mendukung dan mentaati pada keputusan yang ada gitu. Damai lah. Damai itu saya kan udah di luar arena. Tentang kondisi 2005 tanggal 5 2005 itu dengan 15 Agustus tanggal 16 itu saya di luar arena lagi. Tidak ada masuk arena itu kan udah praktis ya. Udah politik praktis, ada pilkada, ada pileg dan segala macam. Tapi orang memahami apa pun terlibat juga mengusung zaman Irwandi dengan Nazar, apa juga bagian mendukung Irwandi. Karena dari saya ini menganggap tugas saya perang selesai, kembali kepada ahlinya gitu. Waktu itu zaman itu mungkin saya lihat pernah Irwandi beli jasa berat sama saya, beliau pernah bantu saya waktu itu konflik dengan berita-berita apa ya, dukungan lah besar, saya banyak melakukan Irwandi. Jadi saya anggap Irwandi Yusuf salah satu orang Aceh akademisi yang bisa menjadi pejabat utama di daerah. Nah, kenapa kita ambil Nazar waktu itu? Dia satu ketua komponen terbesar juga waktu Sira ya. Sira, betul. Nah, jadi kita ada kolaborasi antara kombatan, antara dengan mahasiswa. Wakil dengan gubernur. Saya pikir sudah selesai Aceh. Ternyata? Oh ya, itulah kan. Udah selesai. Jadi di situ ada kejadian kejadian per bulan, per hari sampai hari berakhirnya Irwandi kan. Bahkan 2009 ya. Pemilu lagi kan. Nah, di situ ada lahir-lahirnya partai lokal. Saya anggap ini beres lagi kan. Udah selesai masalah. Jualan kan terus. Saya mengikut Aceh itu, kalau pusat itu membantu Aceh itu waktu tsunami itu hampir 120 triliun lebih kalau nggak salah ya, uang yang beredar ya kan. Itu daripada NGO yang lain kan. Jadi Aceh hampir 70 triliun sekian, mungkin nias berapa gitu. Ya yang saya ada, mungkin data realnya saya nggak paham. Udah berjalan lah. 2008 itu bertambah lagi dengan dana OSUS. Betul ya. Dana OSUS 2008 sampai 2027. Dana OSUS. Hitungan saya secara bukan real karena saya nggak ikut dalam pejabat, nggak bisa ikut dalam mengaudit, nggak bisa ikut dalam, tapi secara global aja mungkin dana OSUS hari ini udah 100 triliun kalau nggak salah. Lebih dan kurang. Maka saya itu hitung ahli awal kan. Tambah dana OSUS, dana tsunami 70 triliun. Belum lagi dana korban konflik yang dari BRA. Itulah. Berarti itu ada mungkin dari korban konflik dari dana OSUS juga kan, dari BRA masuk situ juga. Jadi 100 triliun, 70 triliun, 170 triliun uang Aceh. Ya, 100 triliun Aceh. Yang pertanyaan hari ini, kenapa Aceh masih miskin? Ini nih. Apa kita harus berdoa lagi kepada Allah untuk tsunami lagi dan konflik lagi, biar ada uang lagi, atau gimana? Berat kan? Ya, ini yang terjadi. Jadi tidak ada dampak yang melihat secara objektif dengan keberadaan uang yang besar tadi yang kita sebutkan sampai triliunan itu, sehingga adalah daya ungkit ekonomi, masalah kemiskinan teratasi, karena kita dalam kurun waktu sampai 1 dekade aja 10 tahun masih miskin terus statusnya. Itulah yang saya belum memahami sampai persentase tinggi sekali, tapi dari awalnya mungkin nih, apa di situ ada bermain pihak kewenangan, pihak penguruskan uang-uang demikian gitu. Kalau seandainya kita melihat hari ini bicarakan mungkin pemahaman umum ya,
dianggap Sofiaun orang Kumatanggam, orang Gam nih kayak senang. Coba kita lihat hari ini, mungkin Arios salah satu bisa menilai gimana sedihnya gitu. Pasukan Gam dulu, mantan dulu, dan anggota saya kebanyakan di Aceh, pegang senjata angka 47, angka 56, RPG, pistol sisawel, semuanya dia pegang waktu itu zaman konflik. Karena mereka pegang itu, menjadilah satu metode perdamaian, lahirnya Dana Otsus. Di situ langkahnya awal. Bermana yang perjuangan Dana Otsus siapa? Ya mereka. Mereka. Yang mengangkat senjata itu. Mereka. Oke. Penghormatan pemerintah kepada mereka ada nggak hari ini? Tapi kalau dilihat keterlibatan pemerintah pusat memberikan kompensasi tanah bagi ex-kombatan, uang untuk pemberdayaan ekonomi dan lain, itu kan sudah diberikan. Jelas. Kalau pemerintah pusat tidak bicarakan lagi. Ini pemerintah daerah. Oh, oke. Karena di situ ada satu hal masih berat kewenangan pemerintah daerah yang harus memikir kepada mereka ini. Tapi secara global tentang kutip bicarakan orang Gam udah senang gitu kan. Tapi hari ini mereka dari angkatan bersenjata, satu gagah dan perkasa berani, akhirnya mereka mungkin kalau kita bicarakan pimpes anak pun gak ada uang untuk beli. Itu kesedihan di situ. Apakah itu menjadi porsinya beras harusnya dilakukan secara pemerintah daerah dengan adanya kelembagaan itu? Makanya lengkap semua. Ada BRA, ada pemerintah, ada DPR, dan ada partai lokal, ada partai nasional, semua lengkap. Tapi kenapa mereka tidak merasakan? Ini yang pertanyaannya kan. Sebenarnya sudah ada, metode sudah ada semua, tapi masih belum ada gitu. Iya, merasakan. Oke. Jadi zaman Pak Irwandi pun gubernur sampai 2012 ya berjalan, tapi habis Irwandi kan masuk lagi dari pimpinan kami juga kan, ada mualim wakilnya, ada Zeni untuk Dr. Abdullah sebagai gubernur, itu 5 tahun juga. Bahkan itu pun habisnya nggak ada juga kan. Kemarin naik ke Mbak lagi, Mbak punya masalah, diminta oleh Pak Nova. Setelah Pak selesai, juga nggak ada yang hasilnya, yang ada yang satu masih punya masalah juga kan. Nah, kalau dari 4 kepemimpinan, apa yang paling utama penyebabnya sehingga Aceh itu masih dalam kondisi seperti ini, Bang? Dengan uang yang banyak, dengan 4 pemimpin yang kita anggap punya cakap dalam hal keilmuan dan juga punya kemampuan secara kapasitas dan lain-lain. Tapi kenapa tetap terjebak dalam jurang tadi, kemiskinan, tidak ada kemudahan ekonomi, tidak ada ini? Apa karena kita tidak punya perasaan senasib, tidak punya perasaan untuk saling membangun, atau apa? Saya lihat gini, 2008 itu lahirnya beberapa undang-undang dan termasuk Dana Otsus. Dana Otsus itu miliknya itu sebenarnya milik pemerintah daerah, milik orang Aceh gitu. Iya. Tapi saya lihat itu semua minta porsi di situ. Sini ada posisi, saya mungkin nggak bicarakan kelompok ya, tapi ada posisi semuanya, harus mendapat semuanya. Akhirnya hari ini masyarakat, nah, yang membentuk pola itu siapa yang untuk supaya dapat posisi A, C, B, C, C gitu? Mungkin di dua pengurus besar ya, di dua kewenangan besar pimpinannya, ada DPR dan ada eksekutif kan, legislatif eksekutif kan, dari situ kan mungkinnya kan. Kita nggak tahu gitu loh. Karena memang dorongan dari eksternal sehingga eksekutif legislatif juga mau nggak mau menerima kemauan banyak kelompok ini. Iya, bisa jadi. Mungkin udah jadi macam ada istiadat di Aceh. Harus seperti itu. Jadi semua harapan kepada Dana Otsus itu. Iya. Nggak ada PAD yang lain, nggak ada kegiatan yang lain, nggak ada MPC yang lain. Sekarang dengan 1% Dana Otsus, mana Aceh nih dalam pandangan Abang? Lebih hancur lagi, 2% miskin, apalagi 1%. Itu di bawah miskin, apalagi itu. Iya. Sampai hari ini kenyataan kalau kita lihat di Perkim ataupun di dinas ataupun di Bapeda itu masih belum selesai rumah duafa. Itu kan penghinaan sekali. Rumah duafa. Kita nggak usah lakap kepada masyarakat Aceh duafa seperti itu.
Mereka selalu mendapatkan panggilan duafa, tapi sampai hari ini kalau kita lihat 200.000, 20.000, 5.000, 10.000 duafa, udah berapa puluh tahun nggak selesai. Di mana rumah itu? Siapa yang terima itu? Nah, ini yang mungkin Selalu iya betul. Iya sahabat, tadi kalau saya pantau dalam anggaran pemerintah sahabat, ternyata ada dana dari Baitul Mal untuk kaum duafa atau di Perkim itu yang masih tersisa dan memang tidak teroptimalkan nih Bang ya. iya, itu mungkin Selalu silvat uang itu. ya Bang. itu yang terjadi. Nah, jadi setelah itu banyak yang berdebat, eksekutif dengan legislatif, tiap anggaran pembahasan berdebat terus, programnya berbeda. Saya lebih lihat, mungkin ini nggak terlalu saya fokuskan kemana ya, mungkin coba analisa. Mungkin saya punya program, dan dana OSUS sekian, saya minta program masuk ke dana OSUS, program saya 100 miliar. Program itu saya harus bisa ambil uang di program itu, bukan untuk membangun. Padahal program itu untuk melibatkan kepada keuntungan dan ekonomi rakyat kepada keuntungan masyarakat, itu kan programnya. Tapi enggak, program itu saya buat di sini program lebih mudah saya ambil uangnya. Di sini mungkin satunya yang sangat besar. Itu Poksi iya, itu. iya, penyebab utama. Nah, kalau sekarang exit strateginya apa? Kalau kita sudah tahu mendiagnosis pada masalah dalam pengelolaan pemerintahan dan juga ada permasalahan-permasalahan yang memang harus direspon cepat, apa strateginya, Bang? Saya melihat gini, perubahan sistem aja, walaupun sudah ada contoh pembahasan dana OSUS itu, salah satu gini. Ini mungkin aturan undang-undang segala macam ya. Mohon mungkin saran saya yang bodoh ini ya, tapi saya ambil silakan. Tapi kita tahu, contoh gini, dana OSUS berapa sih setahun? 4 triliun contoh, dipisahkan dengan anggaran PBA ataupun APBN. Terus? Jadi yang kelola yang beda. Jangan dana OSUS beli tisu di situ, toilet di situ, tiket pesawat di situ, semua di situ, termasuk yang nggak penting. Dana OSUS rekon ini yang perlu, apa yang dibuat? Rekon ini yang perlu, apa yang dibuat? Pisahkan ya. Dipisahkan. Dan dibuat rencananya yang khusus. Jangan sampai gaji semua honor di situ semua. Tapi ya kan dana OSUS kan udah 4 kan, untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur sama pemberdayaan ekonomi. Iya. Jadi kita lihat 100 triliun ada nggak? Pendidikan yang mental yang betul bagus di Aceh, ekonomi ada nggak? Kalau nggak ada, kita akui aja perubahan sistem itu. Satu. Yang kedua, tiap pembahasan eksekutif Aceh bersamaan, amplopnya ataupun induknya ataupun plotnya itu satu. Jangan punya DPR yang lain, punya eksekutif yang lain. Coba disatukan, misi dan visi sama DPR dengan pemerintah di satu misi. Ini contoh. Saya melihat nih ya, contoh. Salah satu Rios, catat. Ini di kesehatan aja. Ada rumah sakit regional perluasan 5. Iya. Betul nggak? Betul. Saya lihat cek itu rumah sakit itu, salah satu di Birun ataupun di Melabo. Itu anggaran setahun itu 10 miliar kan sekarang. Kita tanya rumah sakit, ini berapa anggaran setiap rumah sakit itu? Sampai 200 atau 150 miliar lagi. Kalau kita hitung 10 miliar per tahun, kalau 150 miliar berapa tahun? Berapa tahun? Wah, panjang. 15 tahun. 15 tahun ya. Aturan pembangunan 20 sampai 30 tahun. Habis itu untuk elopsi kembali. Kualitasnya kan? Berarti kita begitu siap bangunan, produksi sudah hancur. Kualitas sudah turun. Ya. Salah satu. Menurut saya itu kerjasama aja. Pokok-pokok pikiran DPR dengan pemerintah, berapa kita selesaikan itu? Arahkan ke sana. Satu konsep yang jelas, yang fundamental project ya di Aceh digabung. Berdua yang beda-beda. Dan ada kebersamaan itu. Tidak saling nggak perlu PL. PL itu kan tahu semua untuk bisa ambil duit. Dan nilai ya. Duit kita aja. Jadi project yang kalibernya besar, 30 miliar, 20 miliar, 50 miliar, siap. Hasilnya bagus. Ini menurut saya ya. Kalau salah saya minta maaf, saya nggak ikut dalam pemerintah. Ini usulan cerdas nih. Jadi jangan disalahkan hari ini. Oke,
Kalau memang nanti kapanpun bicarakan DPR nanti serahkan gubernur serahkan DPR. Sebenarnya mereka ini berdua. Gubernur nggak bisa lakukan apa-apa. Nah, pembahasan nggak dari gubernur. Bisa bilang gubernur, DPR yang salah. Pembahasan bukan di DPR juga. Pembahasan berdua, tim tapan dengan gubernur, DPR. Ini saya kira itu semua lengkap. Yuk kita buat dengan konsep yang bersama. Apa yang paling penting? Tadi ada kan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, apa lagi? Kemudian ekonomi. Kenapa nggak situ aja konsepnya? Kenapa banyak melebar yang lain? Ke agama lah, ke olahraga lah ya. Jadi kita ini kalau bahasa itu contoh ya, bahasa kuno mungkin bisa kita ambil satu kesimpulan. Kalau kita buat bangunan itu rusak, dikatakan instrumen kurang ataupun fasilitas kurang, ada pelayanan yang bagus, tapi jumlah bukan di situ nanti. Yang bagus orang buatnya. Ini satu contoh yang saya buat. Tidak akan yang lagi, yang lain masih banyak. Hari di jalan, Kepres sudah ada, jalan apapun bisa dibangun oleh APBN. Kan begitu? Nggak boleh kita usulkan jalan itu. Buat aja apa DAD segala macam, usulkan kepada pemerintah pusat untuk akan dibangun jalan tersebut. Kalau jalan 2 miliar, pinggir sungai 10 miliar, sekali hujan hilang. Hari ini kita lihat, hari ini kita lihat semua uang outflow ke laut dibawa oleh air dan ke dalam bumi dibawa oleh tanah dengan hujan. Itu yang terjadi. Jangan filosofinya tuh. Iya kan? Jangan sibuk dengan ngeluh, kita bicarakan ini itu tidak perlu. Sekarang berdebat terus kejadian yang merasakan di bawah. Kalau hari ini mungkin bisa jadi ya, Laus. Coba kita panggil semua survei masyarakat Aceh, undang. Dana usus tersambung nggak? Kalau masyarakat jawab nggak perlu, karena mereka nggak merasakan Laus. Penting juga pemerintah lakukan itu supaya tahu. Harus. Jangan diklaim sama elit politik. Karena apa? Masyarakat nggak merasakan. Hari ini masyarakat umum kemiskinannya 30.000, 20.000, 50.000 dapat uang itu kan usus mereka biaya rumah tangga dengan sawah dan sebagainya. Nah, dari masalah-masalah tadi, lalu Abang memberikan satu solusi, Bang Yan memberikan satu solusi yang tadi Abang jelaskan kepada sahabat Ari. Nah, lantas ketika Abang ada keinginan, apakah ini juga solusi Abang untuk terlibat untuk memperbaiki Aceh dengan masuk kepada arena politik di 2024 ini sebagai caleg di PDIP? Jadi mungkin ini bisa jadi perjuangan terakhir ya. Saya harus jalankan kan dengan politik saya kelas udah, yang normal udah. Kalau di bahasa saya ini gini, kalau pertanyaan umum, Bang Yan apa dulu dah kesan konflik? Cuma satu, kenapa saya mati masa konflik? Tidak merasakan seperti ini. Itu yang, tapi itu kehendak Allah. Mungkin Allah memberikan saya umur panjang, masih bisa saya buat yang terbaik kepada orang lain. Saya harus partai nasional juga itu. Nah, gitu. Jadi gini, saya pun itu bukan cita-cita. Kalau cita mungkin setahun yang lalu saya harus jadi TPRI kan. Saya harus dulu. Kenapa? Betul tuh. Saya 2000. Kenapa? Abang terlibat dalam politik, tapi nggak menjadi caleg selama Abang masuk membantu Iwandi, membantu Mualim. Kenapa baru sekarang? Ini juga menarik bagi saya. Saya gini, awalnya menganggap tugas saya selesai dengan 2005, panglima selesai, perang udah. Kembalikan kepada dasarnya Aceh yang ahlinya bagian masing-masing lakukan. Saya belum masuk pejabat, tapi ada orang Aceh yang paling hebat. Siapa saya itu? Karena Indonesia ini ada aturannya dengan partai politik, baik pun lokal, baik pun Parnas ada partai politik. Metode untuk pejabat lewat partai politik. Tipis sekali dengan independen. Kan begitu? Dan DPD ada independen. Jadi saya mendukung gubernur dari orang lain dulu, bukan dari saya, bukan saya. DPR juga saya mendukung. 2009 saya mendukung Demokrat. Mungkin dari tahu coba di map di Google masih ada 7 kursi di PRI. Saya waktu tim Semagut Demokrat. Tahu. 7 kursi di PRI dibuat di Majelis Taklim dulu buat itu. Tahu saya. Termasuk Pak Nova masuk situ kan. Pak masuk. Tanpa Rifki selama macam 2009. Saya mengharap Aceh udah bagus.
orang penting yang jadi DPR itu akan melakukan. Udah puas. Tapi enggak juga. Seiring waktu nggak ada. Juga. Yang kedua, 2014 saya bantu Nasdem. Terbukti berhasil. 9 kursi. 8 kursi. 8 kursi, sorry. 2 kursi di PRI, 8 kursi di PR. Ya. Walaupun dengan gerakan Nasdem sendiri, walaupun dengan kader sendiri, tapi saya membantu di belakang menjadi waktu itu. Udah, saya coba bangkat. Saya sudah bicarakan beberapa orang aktif, orang elit Aceh yang menjadi pejabat, baik pun dari gubernur, baik pun dari DPR sudah selesai. 2019 ya. 19 juga gitu. Dukung apa, Bang? Waktu 19 saya tetap mendukung Pak Jokowi. Nggak maksudnya untuk partainya? Ya kan Partainya tidak Demokrat, saya tidak Nasdem. saya tidak menyalahkan kepada partai politik waktu itu, enggak masuk dengan legislatif lah. Gitu. Dekatnya untuk Jokowi. Ya. Waktu saya fokus Jokowi waktu itu. Terus pada berikutnya ini saya lihat kenapa saya menarik. Saya bukan memperjuangkan satu hak yang harus saya lakukan, bisa tidak. Paling tidak saya harus melihat kondisinya benar atau tidak. Jangan jadi anjing politik tiap pemilu di Aceh. Masih jadi korban. Jadi saya menaikkan DPRI, naikkan DPS, jadi pejabat akan memperjuangkan Aceh. Itu bicarakan politik tiap pemilu. Hasilnya nol. Yeah. Justru kembali pada awal, ya. Saya orang perang kok. Saya tugas perang. Yang buat damai ada orang lain juga yang ikut. Saya orang perang kok. Yang buat undang-undang orang lain juga. Ini mungkin nggak nyatu. Sehingga Abang inilah coba saya naik di DPRI. Saya akan kembali kepada masyarakat. Karena saya pikir gini, partai politik itu tangga untuk sesuatu di Indonesia ini. Tapi sudah kita berhasil, bukan kita urus partai. Urus rakyat. Hari ini bukan kan? Iya. Pakai rakyat untuk partai, untuk dipilih. Begitu jadi, dia urus partai. Urus partai. Rakyat terbakar. Ya. Nah, kenapa harus partai PDIP? Kan Abang ada andil besar untuk saham di Demokrat, saya kan hidupnya tertangan. Karena PDIP belum. Kalau perjuangan itu susah di awal, pasti bagus akhirnya. Ya, ada legacy yang. Kalau kita di awal enak-enak, akhirnya nggak ada. Satu filosofi saya ya. Berarti nanti ada nama Abang yang besar. Perjuangan ini tertangan. Kalau ini berhasil, saya punya kesempatan besar untuk bicara Aceh. Kalau saya di Demokrat dan partai yang lain mungkin Golkar, saya nggak ada kebijakan apa-apa untuk melakukan. Karena memang udah ada. Tersinggung kawan di kursi Demokrat juga, tersinggung kawan di kursi yang sudah ada. Nah, apa yang penting yang Abang akan lakukan ketika Abang dipilih sama masyarakat Aceh yang nanti nonton Sahabat Hari dimanapun Anda berada ini? Saya salah satunya mungkin yang paling kecil dulu saya pikir ini membicarakan tentang tanah usul dulu. Ekonomi. Yang bisa membicarakan tanah usul mungkin saya berhak karena saya orang perjuangan tanah usul dari awal. Titik terakhirnya apa? Bisa nggak revisinya? Bisa nggak seperti ini? Saya mendapat usul permanen di Aceh kalau kita memperjuangkan. Bapak kan dapat gitu juga? Saya dapat. Karena kita kan 13 kursi DPRI. Iya. Mungkin satu aja yang bisa ngomong keras itu, mungkin 12 lagi ikut. Iya. Paling tidak, kalau emang pusat nanti bakal akhirnya, bicarakan ini nggak bisa ya. Saya mundur DPRI untuk apa? Saya bukan pusaka di situ. Saya bukan onset di situ, jadi bukan pusaka nih DPRI. Tapi memperjuangkan. Kalau emang nggak bisa, sudah selesai. Saya akan bicarakan. Ini kejadian Aceh, apa yang dipertahankan? Dengan saya jadi pejabat untuk apa? Saya bukan mencari duit di situ. Nggak perlu di situ. Bukan pusaka orang tua kok pejabat. Kadang-kadang kawan kita ini di pejabat jadi pusaka orang tua. Kursi itu pusaka. Nggak habis partai ini naik partai B, jangan gitu. Kita naik aja setahun, lihat pusaka sambil memperkaya diri ya. Jangan, itu salah. Rakyat yang korban. Bang, ini lagi booming untuk sesi pertanyaan terakhir saya untuk Sahabat Hari. Lagi booming perihal rumah gudug, Bang. Ini kan lagi banyak, pagi hari ini Jokowi datang dan juga pro kontra sangat luar biasa. Sikap Abang sebagai mantan ex-kombatan elit GAM dan juga elit politik dan juga punya pengaruh sebagai tokoh, ini apa yang Abang bisa berikan sikap bijaksana Abang? Kalau menurut saya bagus, kenapa? Zaman ini gini, kalau rumah gedung itu nggak akan
angkat di media, nggak ada diangkat dengan situsnya, orang hilang makin lama. Kenapa nggak jadi monumen di situ? Betul. Datang dua perdamaian dunia hebat, begitu Banda Aceh dia tahu rumah gedung, dia akan melihat rumah gedung itu. Oh seperti ini bekasnya apa? Di semua negara ada kok penyelenggaraan pelanggaran HAM yang akan dibuat. Bahkan di Jerman dibuat ada, di Vietnam pun juga ada. Tugu-tugu Berlin Dibuat semuanya. Kenapa itu orang melihat? tugu dinding di tembok Berlin. Jadi kita minta kepada pemerintah pusat, kalau menurut saya kan, Ya. ciptakan di situ apa pendidikan Islam yang terbesar akan dibuat, jalan akan bagus gitu masuk. Jadi orang datang Banda Aceh masuk ke rumah gedung itu jalan besar, jangan sampai di sawah, jangan sampai di hutan. Kalau hari ini yang terjadi itu di sudut situ di tempat gelap, jadi angker. Kalau menurut saya gitu ya. Contoh, Tapi ada kontra yang mengatakan kenapa harus dirobohkan rumah itu? Kenapa harus? Kan dia bisa cagar rakyat, cagar budaya. iya, oke. Kalau nggak dirobohkan nggak masalah. Memang kan roboh kalau saya lihat itu kan nggak utuh juga kan. Makin lama makin hilang. Cagar budaya di mana? Siapa mau datang ke situ? Mungkin Arya saja kalau jam 1 malam nggak berani ke situ. Iya, serem kali kan? Iya kan? Iya. Berani nggak? Iya. Iya. Bahkan di situ pulang bolak-balik masyarakat lewat jalan itu mungkin di rumah gedung mungkin jam 12 malam ke atas nggak berani lagi lewat itu. Ada kena ini kena itu biasa kan. Berarti langkah positif pemerintah dalam Saya kira itu hasilnya nanti mungkin ini yang harus dibahas karena kita menyatakan ini damai. Aceh damai gitu. Jadi masalah dirobohkan saya nggak jelas itu. Tapi usulkan aja. Kita perhatikan rumah gedung. seperti apa polanya. Polanya apa yang dilakukan? Mungkin korban itu hari ini berapa orang. Jadi ikut aja, cari lagi yang siapa yang korban rumah gedung itu, bikin data lengkap. Enggak monumen khusus itu. Dan itu yang menyatakan itu bukan pemerintah awalnya kan. Itu kan dari HAM. Hak asasi manusia menyatakan itu apa? Tempat rumah publik. Bahkan kalau bisa tambah lagi, ada Kelungara kuno. Ada Matang Ubi. Sekarang coba lihat, yang tidak ada resmi itu ada tahu aja soal Pondokskun, ada lima Matang Ubi. Itu bekas tempat kantor Kejati sekali ini. Itu tempat pembunuhan juga dulu, tapi hilang kan? Iya betul. Nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu nggak itu? Baru tahu nih baru. Nah, baru tahu kan? Ya baru tahu. 15 tahun lagi rumah gedung itu akan hilang juga di mata manusia kalau nggak akan dibuat satu monumen yang besar. Jadi merawat sejarah juga berarti ini. Nah, sejarah. Siap. Tergantung apa yang dilakukan itu dulunya. Apa kita buat pendidikan Islam yang terbesar, yang hebat di situ di Aceh, dikelola oleh pemerintah. Ini kita kembali ke awal. Jadi kalau saya dengan politik saya ini, karena saya kedua politiknya. Dulu perang kita dari tahun 80-an itu dinyatakan kita nih GPK segala tak liar segala macam, nggak jelas. Apa yang jelas itu perangnya? 2003 darurat militer, berarti pemerintah pusat perang dengan GAM, RI, TNI dengan GAM menyatakan itu kan dunia turun ke Aceh. Kalau nggak ada wartawan buta pun kita undang di luar nggak akan datang ke Aceh waktu zaman. Tapi waktu perang banyak sekali wartawan dunia itu dalam perang Rios. Bahkan saya lihat itu zaman itu banyak sekali itu. Sampai 250 wartawan itu dari luar negeri, mungkin Rios bisa ikutin, nginap 45 hari itu di Payaco Tering. Kenapa? Tunggu mayat Sultan Daud di keluarga Payaco Tering, kan gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberi saya selamat sampai hari ini. Iya betul. Tapi kalau nggak ada darurat mungkin nggak ada wartawan itu tuh. Nggak ada wartawan satupun. Walaupun kita keluar singa Sambi nggak mana nih. Jarang satu. Nggak berani juga. Tapi pada hari itu GAM tuh udah jadi berita dunia. Iya. Nah sekarang. Sekarang juga rumah gedung. Ini udah jadi berita dunia rumah gedung itu. Betul. Pemerintah udah mengakui, udah menyatakan benar terjadi pelanggaran HAM di Aceh. Satu geng pertama yang ada hanya di rumah gedung. Menyatakan udah pengakuan. Berarti komitmen dan tinggal pemerintah daerah kesepakatan dengan masyarakat gimana apa yang diminta kepada pusat untuk akan diperbaiki itu. Yang akan dikomunikasikan kepada pemerintah pusat.
Betul, betul, betul. Nah, kalau untuk seperti itu apa pesan bijak Abang dan sekaligus untuk closing statement Abang untuk di Jalan Nari, baik dari bicara tentang Aceh, bicara tentang Abang bagaimana berjuang melalui partai politik dan juga bicara tentang Rumah Gedung. Saya mungkin pada hari ini minta dukungan aja pada masyarakat. Percaya ke saya aja. Nggak perlu banyak, cuma 120.000 orang yang saya butuhkan dari 4 juta orang Aceh. Dengan sahabat Nari, Saya dapat dapil 1, tapi bukan hanyalah untuk memikirkan dapil 1, saya pikir Aceh. Insya Allah. 1 orang pun mungkin bisa saya goyangkan di Senayan. itu. Pegang nih janji Bang Yan Daud nih. Ya, ini menjadi saksi, menjadi jejak digital di dalam channel kita yang sangat inspiratif ini, yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, pastinya kita lihat sejauh mana komitmen Bang Yan kepada masyarakat Aceh. Bang Yan, closing statement Bang. Itu aja. Ya, itu aja mungkin. Dan Baik. doa dan peluang jangan anggap milih, anggap saya. Dulu suara saya kasih kepada orang lain naik. Sekarang saya bukan ambil dari suara orang, tapi minta suara saya aja kembali kepada saya. 120.000 orang. Baik, tidak terasa sudah bincang-bincang kita, banyak hal yang sudah dijelaskan, diulas oleh Bang Yan terhadap bagaimana kondisi Aceh, baik itu OSUS, baik itu dinamikanya, dan juga apa yang ingin dilakukan oleh Bang Yan dalam hal untuk berjuang di Senayan. Sekaligus tadi ada menyinggung ulasan sedikit tentang Rumah Gedung. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia di channel kesayangan Anda. Salam Jalan Nari.